Amet ini. Ya, oke, datar dan juga agak keras. Nah, setelah on elbow apa? On hand. Kok yang ingat cuma satu? Yang lain ingat nggak? Tenan. Iya, di Pak Yuli. Pak Yuli kan mengajarkan milestone yang normal. Dari terlentang, miring, milestone dasar loh itu. Belum ke fine motornya loh. Nah, kemudian kita mau melatih on hand. Nah, on hand ini sebelum kita melatih on hand, pada anak-anak yang kiranya belum cukup kuat, kita boleh tambahkan yang namanya back slap. Tahu back slap enggak? Back slap anak-anak, bukan back slap pasca jadi bentuknya itu seperti papan, bukan papan ya, kain ya, kain kayak gini. Biasanya bahannya dilapisi oleh kayak gini, ini apa tuh namanya? Kulit sintetis ya, kulit sintetis. Kemudian ada ruas-ruasnya dari plat besi di sini. Terus nanti ada perekatnya, yang tujuannya nanti akan dipasangkan gini. Nah, kenapa ada plat besinya? Supaya nggak gampang meleok-leok gini. Jadi dia bisa rigid, kaku, lurus. Nah, ini nanti diukur tergantung panjang lengannya si anak. Kalau untuk melatih on hand, berarti back slap ini harus sepanjang dari bawah shoulder sampai di atas wrist. Jadi harus melewati elbow. Kalau dia terlalu pendek, maka elbow nanti akan tetap bisa menekuk. Padahal target kita adalah latihan on hand. On hand itu yang seperti ini, sehingga elbownya harus lurus. Kadang-kadang anak-anak belum bisa menahan elbow lurus, dia akan menekuk seperti ini. Maka pentingnya punya si back slap itu tadi. Kita bisa pakai back slap, atau kalau kondisinya anak sudah oke, ya nggak pakai back slap juga nggak apa-apa. Back slap ada untuk upper extremity, ada untuk lower, ada juga untuk badan tubuh. Ya, berarti on elbow sudah, ditambah mainan-mainan itu tadi seperti ini. Kemudian sekarang kita on hand. Nah, on hand ini sama, kita bisa tambahkan gulungan handuk atau guling yang kecil. Kemudian kita arahkan ke dalam. Nah, harapannya akan terjadi on hand seperti ini. Yang terjadi biasanya nanti telapak tangan anak-anak akan menggenggam. Kalau menggenggam harus dibuka nggak? Iya, harus dibuka ya. Harus dibuka sehingga dia napak semuanya. Buka satu-satu nggak apa-apa. Di posisi menggenggam gini, teman-teman bisa buka satu-satu gini, atau sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah dibuka sebelum, kan tadi awalnya gini toh, sebelum kalian latih ini sudah posisi open, jadi tinggal gini. Untuk membuka tangan ini juga nggak mudah. Untuk membuka tangannya juga nggak mudah. Kadang-kadang perlu ada tipsnya juga. Kalau kalian arahkan ke fleksi gini, biasanya otomatis tangan akan membuka. Kalian akan kesulitan untuk fleksi jari-jari kalau posisi wristnya ke arah ini. Coba aja kalau nggak percaya, posisi seperti ini tangan akan sulit untuk menggenggam. Buka tangannya, on hand, jangan lupa kepala harus tetap on, jangan seperti ini ya, kepala harus tetap on, tetap ke atas. Barangkali nanti anak-anak akan belum mampu langsung seperti itu, jadi it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman bisa bantu pegangan di sininya, di rahangnya bawa ke atas. Nah, sekali lagi pakai bantuan mainan atau sesuatu yang menarik bagi dia. Orang tuanya bernyanyi mungkin atau apa gitu. Oke, sudah. Oh, tadi ada yang kelewat satu. Sebelum ke on elbow, seharusnya kita juga ajarkan supaya anak bisa
mengembalikan posisinya dari tengkurap balik ke terlentang. Dari tengkurap, bantulah untuk bisa balik ke terlentang. Sama, kita bisa mulai dari kepala. Ini bisa juga mulai dari kaki. Idealnya adalah dari kepala, karena menurut proses pertumbuhan perkembangan kan dari kepala menuju ke bawah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Jadi tadi dimulai dari latihan miring, ya, miring ke dua sisi, kanan dan kiri, ya, miring kanan, miring kiri. Kemudian tengkurap, kepalanya. Jadi sedikit diangkat dulu kepalanya, jangan langsung dimiringkan. Sedikit diangkat, kita bawa ke salah satu sisi. Terus nanti shoulder akan mengikuti, pelvis akan mengikuti. Kalau sudah seperti ini, kita pindah posisinya. Kita akan seperti ini, atau posisinya seperti ini. Tangannya akan kejepit. Teman-teman bisa bantu angkat shouldernya supaya tangannya bisa diangkat dan diposisikan seperti ini. Setelah itu kita latih untuk on elbow, angkat kepalanya. Setelah itu on hand, buka jari-jarinya. Nah, oke. Setelah itu kita bisa latih tadi merayap. Sebelum ke merangkak itu ada merayap dulu. Sebelum ke duduk malah. Ada yang duduk plus merayap, ada yang merayap dulu terus duduk. Ada yang duduk dulu terus merayap. Jadi sebelum merangkak itu ada namanya merayap. Kita bisa fasilitasi dengan cara kita dorong telapak kakinya. Iya, gini bener. Gini. Nah. Jadi stimulasi kita dari kaki. Ya, itu merayap seperti itu. Jadi kita dorong telapak kakinya ke depan, nanti bergantian. Ini. Oke. Terus setelah merayap kita latih ke posisi duduk. Melatih ke posisi duduk ada mulai dari tengkurap, ada mulai dari terlentang. Kalian sudah belajar belum di Pak Yuli melatih duduk? Dari terlentang atau tengkurap? Oh, jadi dari tengkurap. Gini. Gini. Tarik gini kan? Oke, dari tengkurap itu lebih mudah dibandingkan dari terlentang. Tetapi sebetulnya kita, ya kenapa lebih mudah? Karena otot-otot yang digunakan nggak cukup banyak. Otot-otot yang digunakan tidak cukup banyak, akan lebih banyak effortnya ketika dari posisi terlentang. Kita mulai dari yang terlentang dulu, yang sulit. Kenapa sulit? Karena anak harus memfleksikan tubuhnya dengan menguatkan otot-otot abdomennya. Itu berat banget bagi anak-anak, kan kayak sit up ya kalau di kita ya. Caranya adalah kita bisa tekuk kedua kakinya, kemudian kita arahkan tidur miring. Pakai orang boleh nggak? Apa yang kecil? Aja Zara, aku rambutnya kayak tok kabeh. Apa yang rambutnya udah kelihatan? Sini Mbak. Kepalanya di sini. Agak naik lagi. Untuk melatih ke posisi duduk, kita bisa dari sana, kita bisa dari sini. Kita mulai dari sini dulu. Jadi tekuk kedua kakinya. Pertama adalah kepalanya. Kepalanya harus anak bisa mengangkat, kemudian miring dulu. Nah, dari sini kita arahkan anak, tangan ini diarahkan ke sana. Tangan kanan dipakai untuk menyangga. Oh, ini Anes ya, geter-geter dia.
karena memang otot perutnya butuh kekuatan ekstra. Ini lebih berat. Kita ulangi lagi. Di posisinya kita tekuk dulu, kemudian kita bawa miring. Nanti tangan yang kanan dipakai untuk menyangga tubuhnya, untuk membantu mengangkat. Jadi jangan heran untuk melatih satu anak butuh 2 atau 3 fisioterapis. Satu megangi kepala, memfasilitasi tangan, satunya membantu menahan tangan yang di sini gitu ya. Ke sana, terus ya. Kemudian kalau sudah duduk seperti ini, kita bantu supaya kaki kirinya ya, seperti ini. Kalau dari tengkurap Mbak Anes lebih mudah memang, karena kita tinggal narik pelvisnya kayak gini, bawa miring ini. Tapi ini kemampuan yang bisa dicapai oleh anak yang bisa duduk dari posisi terlentang itu lebih tinggi daripada yang dari tengkurap. Sehingga kalau dilatih dari terlentang, dari tengkurap pasti dia lebih mudah, lebih bisa untuk melakukan itu. Pilihannya 2, teman-teman, boleh dari terlentang ke duduk, boleh dari tengkurap ke duduk. Dan posisi duduknya harus bersila seperti ini. Sudah duduk, tangan boleh diarahkan ke samping atau tripod position, tangannya di depan. Pada posisi duduk, kita bisa tambahkan latihan penguatan. Bisa kita tekan, aproksimasi, kemudian tekan di salah satu untuk menambah penguatan otot lengannya. Itu latihan duduk. Kemudian setelah duduk ada merangkak ya. Sampai duduk ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang latihan merangkak. Untuk melatih anak bisa merangkak, pastikan otot lengan dan kakinya harus kuat dulu. Kalau belum kuat, nggak usah dilatih merangkak dulu. Selesaikan dulu milestone sebelum-sebelumnya. Ya, untuk melatih posisi merangkak, dari posisi tengkurap, kemudian kita posisikan ke merangkak dulu. Dari tengkurap ke merangkak ya Mbak. Tarik pelvisnya. Oke, ini. Nah, jadi tangannya harus kuat dulu, kakinya juga sama. Kalau dipaksakan, boleh kadang-kadang dia harus dipakaikan back slap itu tadi. Nah, untuk melatih merangkak ini nggak bisa satu orang, harus 2 terapis. Nanti satu terapis menggerakkan kaki kiri, satu yang kanan, tangan kanan. Gantian kaki kanan, kita bawa yang sini. Terus posisi merangkak dulu ya Mbak. Kadang-kadang ada anak yang sebetulnya tangan dan kakinya udah cukup kuat tetapi masih minimal sekali. Kita bisa bantu latihan merangkak pakai kain. Kain ini harus lebar tubuhnya. Jadi kita bantu untuk mengangkat seperti ini. Tapi di bawah harus ada yang mengarahkan gerakan merangkak itu. Ini hanya untuk membantu supaya badan dia nggak jatuh ke bawah. Bawa latihan kayak yang tadi latihannya. Ini hanya sebagai membantu saja. Nah, terima kasih. Oke ya, itu ya untuk latihan merangkak. Setelah merangkak, anak harus bisa yang namanya kneeling. Jadi sudah merangkak seperti ini, terus kita latih untuk diangkat badannya ke posisi berlutut atau kneeling. Kneeling, kneeling, kni itu lutut. Kneeling, kneeling, kneeling. Jadi seperti ini. Terapis di mana? Kita di belakangnya. Jadi tadi kan merangkak tuh kayak gini.
supaya dia mau kneeling, mengangkat tubuhnya, kita bisa handling kita di pelvis ini. Kita bawa ke atas, kita bantuan tekanan pada sternum. Fiksasinya adalah di area pelvisnya, kita tekan ke belakang dan juga dadanya. Nah, sekali lagi kalau kita mau melatih tahapan-tahapan selanjutnya, tahapan sebelumnya harus lebih kuat dulu. Kalau anak belum bisa miring, belum bisa berguling, atau anggaplah head neck-nya belum cukup oke, kalau kita mau melatih sampai ke arah kneeling itu akan sangat menyulitkan, berat banget rasanya. Ini sudah kneeling, kemudian kalau latihan berdiri itu bisa latihan berdiri dari bawah dan juga latihan berdiri dari duduk di kursi, di stool, baru berdiri. Lebih mudah yang duduk di stool memang ya, lebih mudah yang duduk di stool dibandingkan yang dari bawah. Kalau dari bawah, biasanya dari posisi kneeling ini kita bisa latih anak ke posisi jongkok. Dari jongkok, terus kemudian diminta untuk mengarahkan badannya ke depan, kemudian kita bawa berdiri. Kuncinya adalah kita harus tahu di mana letak fiksasinya. Kalau kneeling tadi fiksasinya adalah dari awal ya. Kalau on hand tadi, on hand, on elbow, itu kan fiksasinya adalah di lengannya gini, dan juga shoulder dan head neck-nya kan, supaya dia bisa mempertahankan gerakan ini. Kemudian kalau posisi duduk tadi adalah ada di pelvisnya. Nah, di pelvisnya dia harus kita fiksasi, kemudian kita bantu mengangkat kepala dan tubuhnya. Kemudian posisi kneeling, posisi duduk dulu. Posisi duduk, fiksasi kita ada di pelvis, supaya duduknya tegak, ada di pelvis. Kemudian untuk posisi merangkak itu di persendian shoulder dan juga hip pelvisnya. Posisi kneeling fiksasinya ada di pelvisnya supaya dia tegak. Ini. Nanti berdiri juga sama. Berdiri, posisi jongkok dulu. Kemudian bantu anak untuk membungkukkan badannya ke depan, kemudian kita dorong pelvisnya sehingga dia bisa ke posisi berdiri. Fiksasinya ada di pelvis, di lutut. Karena harapannya kalau anak sudah dilatih berdiri, yang atas sudah selesai, sudah mampu maksudnya. Jadi fiksasinya tinggal di pelvis dan di lutut. Di pelvis supaya dia nggak jatuh, di lutut supaya dia tidak menekuk lututnya. Maka ketika kita melakukan standing, kita berdirikan, fiksasi yang kita letakkan ada di pelvis, lutut, dan juga dada. Nah, sekaligus ngomongin tentang standing teman-teman, untuk membuat anak latihan berdiri, berbeda dengan latihan berdiri yang ini tadi, tapi ini hanya untuk mengenalkan posisi berdiri, untuk melatih vestibularnya, untuk melatih proprioseptornya, proprioseptif yang ada di persendian. Jadi meskipun anak belum mampu miring, merayap, merangkak, duduk, kita boleh melakukan standing ini untuk anak-anak tersebut, asalkan sudah melampaui usianya. Misalnya anak itu harus bisa berdiri ketika sudah di atas 18 bulan toh, 1,5 tahun itu kan anak sudah bisa berdiri. Jadi kalau sudah di atas 1,5 tahun boleh kita berdirikan, asal nggak ada kondisi medis yang kontraindikasi ya. Nggak harus nunggu anak bisa mampu otot-ototnya dulu. Nah, untuk memberdirikan itu tadi, tali-tali putih itu kita pasang di pelvis, dada, dan juga lututnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk latihan fungsional? Cukup? Enggak ada? Satu lagi, ada namanya patterning. Patterning itu adalah
Zahran apa Zahran? Zahran pegang seperti yang saya pegang. Jadi kita butuh kadang malah 3 terapis. Ini Zahran pegang di lutut dan juga di elbow-nya. Nah, ini namanya patterning untuk membantu koordinasi gerak anak kanan dan kiri, untuk mengenalkan kanan dan kiri, untuk preparation sebelum ke merayap merangkak juga. Caranya adalah ini kita tekuk seperti ini, satu-satu. Zahran lurus dulu, Zahran lurus. Jadi dari posisi atas sana. Saya dulu misalnya, yang saya dulu, kemudian Zahran sekarang. Gabungkan lutut ketemu dengkul, lutut ketemu siku. Atau mau pakai orang? Berat tapi ya. Ini ya, Zahran saya. Jadi posisinya adalah ini lurus, kakinya juga lurus. Caranya kita gerakkan satu-satu. Siku ketemu lutut, gantian Zahran. Oke, ganti saya, Zahran lurus. Oke, Zahran. Saya. Nah, Zahran. Saya. Ini namanya patterning merayap. Zahran. Nah, ini harus ada aba-abanya memang. Makanya bisa bersamaan. Satu lagi tugasnya adalah untuk menengokkan kepalanya. Ya, kepala ini menengok sesuai dengan yang ditekuk. Boleh satu lagi. Misalnya, nanti Zahran lagi ya. Posisinya lurus seperti ini. Tugasmu adalah menengokkan kepalanya dari atas ini. Mulai dari saya dulu. Saya, ya. Zahran. Oke, saya. Oke, Zahran.